Gawat, wabah COVID semakin mengkhawatirkan. Bebaskan Siti Fadilah. Ganti Menkes Terawan. Di tengah kian masifnya pertambahan jumlah kasus positif COVID-19, sebuah petisi online diluncurkan di situs change.org awal Maret lalu. Dalam petisi itu, para penggagas menuntut Presiden Joko Widodo segera membebaskan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dari penjara. Menurut mereka, pengalaman dan kepakaran Siti dibutuhkan negara saat ini. Apalagi, perempuan yang kini berusia 70 tahun itu pernah menahkodai Indonesia keluar dari pandemi flu babi dan flu burung saat bertugas menjadi Menkes era Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga kini, sudah lebih dari 36.000 warganet yang menandatangani petisi itu. Sebelum melanjutkan, ada curhatan pilu sopir mobil jenazah di Jakarta yang kuburkan korban corona. Pada acara Mata Najwa, pria yang akrab disapa Pak Syam ini mengungkapkan tugasnya yang mengantarkan dan mengurus jenazah dengan keterangan penyakit menular di seluruh Jakarta. Sejak adanya pandemi virus corona, Pak Syam setiap hari bisa memakamkan puluhan jenazah. Pak Syam mengungkapkan, pertama, itu memang tugas dan harus menjalankan itu. Rasa khawatir memang ada, tapi bertambahnya hari ke hari yang meninggal membuat kami sedih. Awalnya biasa, dari tanggal 6 sudah menjalankan, semakin hari semakin bertambah. Sopir mobil jenazah ini pun sangat menyayangkan sikap masyarakat Jakarta yang masih tidak peduli tengah pandemi corona ini. Menurutnya, jalanan di Jakarta masih macet dan masyarakat yang tak mengindahkan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dapat memperburuk keadaan. Seharusnya mereka tahu, jalanan Jakarta itu masih penuh, masih macet. Harusnya mereka tahu apa yang kami kerjakan sekarang. Kami memakamkan jenazah itu setiap hari bertambah. Tolong ikuti instruksi dari pemerintah. Diam di rumah. Kurangilah pekerjaan kami. Sedih melihatnya setiap hari. Jalanan Jakarta masih macet. Cerita Pak Syam. Saya ingin naik pakai tronton. Teriak di jalanan kepada masyarakat. Ayo, tolong kalian diam di rumah. Tolong ikuti anjuran pemerintah. Kalau kalian tahu berapa banyak jenazah yang kami makamkan setiap hari, pasti kalian akan sedih. Karena jenazah itu tak ada yang diantar, tak ada yang didoakan, langsung masuk ke liang lahat. Saya minta tolong kepada masyarakat tetap di rumah, ikuti anjuran pemerintah. Pak Sam melanjutkan, ini tidak jelas, sampai kapan kita harus seperti ini? Kehidupan seperti ini kita tidak tahu. Sebentar lagi bulan puasa, ingin tarawih berjamaah, ingin Idul Fitri. Tolong, buat masyarakat diam di rumah sebentar saja, 14 hari. Sebentar lagi kita puasa, minta tolong. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini, sudah puluhan setiap harinya. Minta tolong, kita juga punya keluarga, kita punya kehidupan. Minta tolong kepada masyarakat untuk diam di rumah. Saya ingin teriak di jalanan, di lampu merah masih macet, dini hari masih macet. Masyarakat nggak ada yang ngerti, imbuh Pak Syam. Oleh karena itu, bebaskan Siti Fadilah Supari, berjuang bersama melawan wabah corona. Selain di jagat maya, dukungan atas pembebasan Siti juga datang dari sejumlah politikus dan lembaga yang bergelut di bidang kesehatan. Mantan Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah, bahkan telah menyerukan pembebasan Siti jauh sebelum petisi itu diluncurkan. Menurut Fachri, Siti dijebloskan ke penjara karena membongkar konspirasi antara World Health Organization atau WHO dan Amerika Serikat dalam bisnis vaksin. Saat ini, Siti mendekam di penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi pada 16 Juni 2017. Pengadilan Tipikor memutuskan Siti terbukti menerima suap dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan di lingkungan Kemenkes pada 2015. Lewat kurir, alia.id, wawancara perempuan kelahiran Surakarta itu dibalik jeruji. Dalam pesan tertulis yang diterima Alinea.id pekan lalu, Siti mengaku tak tahu menahu ihwal petisi yang diluncurkan di change.org itu. Mungkin loh ya,
Mereka merasa kurang puas dengan tata kelola pemerintah dalam menangani COVID-19. Terus mereka mengharapkan saya untuk ikut membenahi, barangkali begitu, ujar Siti. Terkait penanganan pandemi, Siti menyarankan sejumlah solusi kepada pemerintah Jokowi. Mantan Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu 2004 hingga 2009 ini mengisahkan ketika dirinya memimpin penanganan wabah flu burung pada 2005. Tak ada tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah. Waktu itu katanya, ketika ada bencana nasional, pimpinan tetap ada di pusat. Waktu itu kompak banget. Saya yang memimpin. Bapak SBY, Tuturi Handayani, memberikan dorongan dan arahan di belakang layar. Kalau beliau kurang paham atau punya pandangan lain, saya dipanggil untuk diskusi, ujar Siti melalui pesan tertulis via kurir yang diterima alinea.id. Sabtu 14 April 2020. Ia pun mencermati kinerja gugus tugas percepatan penanganan coronavirus di CIC. Menurut dia, peran Menkes Terawan tak terlihat di dalam gugus tugas COVID-19. Ia pun mempertanyakan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang sangat dominan. Ini bencana kesehatan, bukan bencana alam seperti tsunami atau gunung meletus. Yang paling mengerti adalah Menkes yang menguasai substansi ilmiah maupun politik kesehatan internasional, katanya. Siti mengatakan, dahulu lembaga yang khusus menangani flu burung adalah Komite Nasional Pengendalian Burung atau Avian Influenza dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza atau Komnas FBPI. Dalam Komnas Flu Burung, walaupun dipimpin Menko Kesra, tapi pemimpin di lapangan sepenuhnya Menteri Kesehatan, ujarnya. Komnas FBPI dibentuk berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2006. Ketua Komnas FBPI adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra. Sementara di dalam struktur, Menkes sebagai Wakil Ketua 3 merangkap anggota. Di sisi lain, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan melalui Kepres nomor 7 tahun 2020 pada 13 Maret 2020. Lalu, pada 20 Maret muncul Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020. Dalam struktur gugus tugas COVID-19, Ketua Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Sedangkan Menkes menjadi Wakil Ketua. Ketua pelaksananya adalah Kepala BNPB. Perang melawan WHO. Pada 2008, Siti menulis buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku ini sempat menjadi kontroversi dan mendapat protes dari petinggi WHO dan Amerika Serikat. Buku itu membuka borok WHO. Saya melihat ketidakadilan WHO dalam mengatasi epidemi H5N1. Mereka mengambil virus kita, terus kita disuruh beli vaksinnya, ujarnya. Saya heran. Kok dalam keadaan epidemi di negara saya, mereka malah mengambil keuntungan. Ia mengaku meneliti rantai yang tidak wajar antara negara terdampak flu burung, WHO, farmasi besar, dan senjata biologi. Menurut dia, kuncinya ada di Global Influence Surveillance Network, sebuah lembaga di dalam WHO, tetapi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat, yang tugasnya mengumpulkan virus flu dari seluruh dunia. Oleh karena itu, ia berusaha menghapus GISN karena menurutnya, lembaga tersebut membahayakan dunia. Mulailah perang diplomasi yang sangat ketat. Disinilah negara adidaya Amerika Serikat muncul untuk mempertahankan GISN, tuturnya. Pada 2007, Indonesia kemudian mengajukan resolusi ke WHO. Saat itu Siti heran, yang dihadapi bukan WHO, tetapi Amerika Serikat. Mereka mendatangkan ahli hukumnya, khusus dari Amerika, kata dia. Ia lalu menggalang dukungan untuk mendekati satu persatu menteri kesehatan dari negara lain. Siti cukup terkejut. Ia bisa menggalang dukungan dari 128 negara untuk menghadapi Amerika Serikat dan beberapa negara pendukungnya. Negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Rusia, Italia, dan Cina ikut mendukung Indonesia. Indonesia ketika itu menjadi negara yang sangat terhormat di WHO. Dunia juga dibuat geger usai Siti memutuskan
untuk tidak lagi mengirim strain virus H5N1 ke WHO pada 2006. Ia pun mengajukan syarat kepada WHO akan mengirim strain virus kalau Organisasi Kesehatan Dunia itu bersedia mereformasi aturan dalam berbagi virus yang transparan dan berkeadilan. Dalam pertarungan itu, kita menang. Sayang, saya tidak dipilih lagi menjadi Kementerian Kesehatan periode kedua, kata Siti. Konon, Pak SBY ditelepon WHO dan Amerika Serikat agar saya tidak dipilih menjadi menteri lagi. Walau protokol Cikeas sudah sempat mengundang saya untuk datang sebagai calon Menkes periode kedua. Pada 2009, posisi saya diganti dengan Endang Rahayu. Ia kecewa. Perjuangannya tak diteruskan Menkes penggantinya. Indonesia yang tadinya pemimpin sekarang menjadi anggota biasa, tutur dia. Namun Siti mengatakan, Menteri Kesehatan dari negara-negara yang mendukungnya masih meneruskan perjuangan. Mereka masih menghubungi Siti melalui telepon untuk meminta arahan. Akhirnya reformasi dalam tubuh WHO disahkan pada 2011. Ketika itu, Siti menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat. Dengan kemenangan perang diplomasi di WHO, korban flu burung langsung turun. Jadi tidak ada landai kurvanya, ujar Siti. Kini di tengah perjuangan melawan COVID-19, sebagian orang rindu Siti Fadilah dan menginginkan ia dibebaskan dari penjara. Presiden Amerika Serikat mau hentikan bantuan pembiayaan ke WHO karena dianggap main mata dengan Cina. Maka, ini saatnya Presiden Joko Widodo bebaskan Siti Fadilah, Profesor Siti Fadilah. Akan makin jelas bahwa beliau dipenjara karena melawan para raksasa. Mumpung mereka, Amerika Serikat, WHO, dan Cina lagi berantem. Bebaskan Siti Fadilah, kata Fahri di akun Twitternya. Seharusnya tak ada lagi hambatan bagi pemerintah Pak Jokowi untuk bebaskan Siti Fadilah, karena penganiayaan kepada beliau tidak dalam masa rezim ini. Justru beliau harus curiga mengapa ada kelompok yang berkepentingan betul untuk mengurung perempuan berumur 71 tahun tersebut. Saya tahu, lobi yang ingin menyumbat mulut beliau kuat sekali. Bahkan terakhir saya dengar, beliau tidak mendapatkan keringanan karena dituduh dekat dengan kelompok radikal dan teroris. Semoga Pak Jokowi mendengar apa yang benar. Bebaskan Siti Fadilah adalah sesuatu yang benar, tegas Fahri. Bagaimana menurut pendapat Anda?